teman-teman, ketemu lagi di Sekolah Minggu Remaja minggu ini. Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita akan menghadap Tuhan sebelum menerima firman-Nya. Firman-Mu memberikan kelegaan, firman-Mu membawa damai sukacita. Siapkanlah hati, pikiran, perasaan kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, renungan pada saat ini akan kita terima dari kitab Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69 yang bersama-sama akan kita baca, yang demikian sabdanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merasa-rasakannya dan menyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Tentunya kalian telah akrab dengan nama Charles Darwin. Ia salah satu yang ia kemukakan ke dunia, kepada dunia adalah teori seleksi alam yang mengatakan bahwa yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan punah. Saya pernah menonton salah satu acara reality show di TV tentang bertahan hidup. Acara itu diawali dengan mengirimkan 10 peserta ke tempat terpencil, ke alam liar, ke hutan misalnya. Masing-masing peserta ditempatkan jauh dari peserta lainnya, puluhan kilo jaraknya. Ada yang di tepi sungai, di tengah hutan, di tepi lautan, dan lain-lainnya. Mereka, para peserta itu harus mencari makan, mencari air, membuat api, membuat tempat perlindungan bagi dirinya sendiri. Tidak ada batas waktu. Siapa yang paling kuat bertahan, dialah yang akan menjadi pemenang. Kemudian ketika mereka berangkat, bekalnya pun juga harus dibatasi. Misalnya ketika berangkat maksimal harus membawa bekal seberat 50 kg. Tidak boleh lebih dari itu. Masing-masing peserta membawa perlengkapan bertahan hidup beratnya maksimal 50 kg. Tentunya yang dibawa ya misalnya tenda, alat berburu, alat membuat api, alat makan, alat masak, dan lain-lainnya. Hadiahnya pun juga luar biasa besarnya. 1 miliar lebih yang paling akhir bertahan. Tetapi tidak semuanya bisa bertahan lama. Hitungan hari ada yang tidak bisa bertahan hidup di alam liar. Mereka mengundurkan diri dan ada yang sampai 1 tahun. Bisa bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan siapapun, hanya membawa perlengkapan yang mereka bawa ketika berangkat. Ini salah satu gambaran bahwa yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tersisih atau punah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teori seleksi yang disampaikan oleh Charles Darwin tadi memberikan pemahaman bahwa makhluk hidup harus berjuang untuk dapat bertahan hidup. Tentunya perjuangannya sebagai makhluk hidup itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tapi seumur hidupnya harus berjuang. Konsistensi, ketetapan, kemantapan dalam berjuang akan menentukan kualitas hidup kita. Sering adanya tantangan, masalah, kesulitan membuat kita menyerah dan mundur teratur dari arena kehidupan. Tantangan dan kesulitan dapat menguji kesetiaan manusia. Mereka yang dikatakan setia adalah mereka yang tetap bertahan walaupun mendapat tantangan dan cobaan. Sebagai orang Kristen, kita juga dituntut oleh Allah untuk setia.
Orang Kristen mendalami proses ini dalam rangka mempertahankan iman di tengah godaan dunia. Hanya mereka yang benar-benar mempertahankan imannya dengan teguh akan mendapatkan upah di hari akhir kelak. Semua orang percaya, tak terkecuali para remaja, perlu belajar bagaimana setia, bagaimana mempertahankan imannya seumur hidupnya. Tentunya justru dimulai dari remaja, kita dilatih, kita dididik dengan perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa untuk tetap bertahan setia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 59 sampai 69 tadi adalah bagian dari perkataan kesaksian Tuhan Yesus kepada orang banyak di Kapernaum. Termasuk di dalamnya juga orang-orang Yahudi. Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan barang siapa mengupayakannya akan hidup selama-lamanya. Bagi orang Yahudi, perkataan tersebut sungguh mengguncangkan hati. Perkataan tersebut jauh dari angan-angan mereka tentang gambaran Mesias dan keselamatan. Serangkaian ajaran Tuhan Yesus yang mereka dengarkan terasa mustahil dan berat untuk dilakukan. Pada bagian inilah mulai muncul keraguan, kegamangan di dalam hati para murid. Mereka merasa bimbang dengan apa yang mereka percayai selama ini. Pada akhirnya banyak para murid yang tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak setia lagi mengikuti Tuhan Yesus. Hanya tersisa ke-12 murid Tuhan Yesus. Menarik untuk diperhatikan perkataan Simon Petrus dalam kitab tadi. Ketika Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka untuk pergi juga, Simon Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Artinya para murid percaya sepenuhnya bahwa yang mereka ikuti adalah benar. Simon Petrus dan ke-11 murid lain tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, meskipun banyak orang, teman-temannya, saudara-saudaranya yang mengundurkan diri. Apa yang menyebabkan ke-12 murid mengambil keputusan yang demikian? Ayat 69 menuliskan kesaksian mereka. Dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan, laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Bagaimana seorang bisa dikatakan setia kepada Tuhan? Jawabannya adalah jika ia sudah melalui tantangan dan godaan. Godaan, tantangan, rintangan, masalah tetap bertahan untuk mengikuti Tuhan. Kaum remaja, anak-anak juga dituntut oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk tetap setia, tangguh seperti pelaut yang tidak akan takut, tetap tenang menghadapi godaan dan rintangan. Marilah mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, kita tetap tekun, dididik, kita latih untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah orang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati. Kita akan merenungkan firman yang baru saja kita terima. Kita masuki saat teduh dan kita lanjutkan dengan berdoa. Kita masuki saat teduh.
Firman-Mu sungguh indah, Firman-Mu sungguh membawa kami ke dalam suasana damai, memelihara iman kami, membangkitkan semangat kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Engkau telah berfirman, jadikanlah firman-Mu tadi pedoman dalam kami mengarungi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Allah, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih hidup dalam suasana pandemi COVID-19. Berikan kami ketabahan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Suasana belajar di mana kami harus melaluinya, menjalaninya dengan daring. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat pertolongan sehingga kami tetap tekun, giat untuk belajar. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang tentunya harus bersusah payah, bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki dalam suasana seperti ini. Jangan tegakan ya Tuhan, berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk mencari, menghidupi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, berkati, berikan pertolongan, naungi dengan kasih-Mu, sehingga kami di GKJ Pengging ini tetap kokoh setia, saling menopang, saling membantu dalam kehidupan berjemaat. Ampuni ya Tuhan jika di dalam kami menerima sebagian kecil firman-Mu ini terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,